Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua peserta Sinau Bareng Statistika dengan materi penyajian data. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan memahami lebih dalam mengenai bagaimana menyajikan hasil penelitian. Nah, jika teman-teman sering membaca jurnal atau abstrak sebagai referensi dari penelitian kita, seringkali kan kita bingung nih baca yang mana, bagaimana sih cara bacanya hasil penelitian itu, dan bagaimana sih yang mudah. Nah, sebagai pembaca tentunya kita harus punya trik untuk mudah dalam menemukan hasil penelitian tersebut. Namun dari sisi peneliti kita juga perlu untuk menyajikan data itu secara lebih jelas dan informatif, dan tentunya lebih mudah untuk dipahami pembaca. Nah, untuk kali ini materi kita akan dibawakan oleh pemateri yang masih sama, Ibu Hilwinisa dari Sarjana Matematika dan Magister Statistika. Nah, beliau sendiri adalah co-founder dari Edmuku, alumni beasiswa Bidik Misi, Sarjana Matematika UIN Malang, dan alumni beasiswa LPDP Magister Statistika Universitas Brawijaya. Nah, Bu Hilwin berprofesi sebagai data analis di sebuah perusahaan teknologi yang basisnya di Jakarta, juga ikut aktif berpartisipasi menggarap beberapa proyek pemerintah. Nah, memperkenalkan sedikit bahwa acara ini didukung oleh Edmuku Learning Management System, belajar secara online dengan keanekaragaman konten bermanfaat. Nah, bisa akses edmuku.id jika ingin tahu lebih lanjut. Dan sekarang kita belajar langsung dari co-foundernya yang sesuai dengan background-nya, yakni statistika. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai penyajian data, maka saya akan bacakan rundown acara kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan mulai dengan pretest, kemudian penyajian materinya dari Bu Hilwin, dilanjutkan dengan diskusi, post-test, kemudian ada pembahasan untuk pretest dan post-test hari ini, dan penutup. Nah, selama penyampaian materi diharapkan peserta dapat menonaktifkan suara sehingga suara pemateri dapat terdengar dengan jelas, dan silakan menanyakan apa saja terkait materi yang disampaikan jika belum jelas dalam kolom chat aplikasi Zoom. Dan bisa juga untuk membuka kamera dan suara untuk menyampaikan pendapat ataupun bertanya lebih lanjut kepada pemateri. Terima kasih kepada Bu Hilwin, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang penyajian data, bagaimana kita menyajikan data penelitian kita. Nah, tujuannya dari sini diharapkan kita bisa lebih memahami fungsi dari jenis tabulasi dan grafis dalam penyajian data, sehingga kita bisa menyajikan data dengan lebih tepat seperti itu. Sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengerjakan pretest terlebih dahulu. Untuk link pretestnya, Ibu moderator tolong dikirimkan. Iya siap, aku bagi dulu ya Mbak Hilya. Bentar. Pretestnya saya bagikan di kolom chat, bisa dicek. Waktu pengerjaannya 5 menit dari sekarang.
Baik, Bapak Ibu, apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita review singkat tentang postas kemarin yang belum sempat dibahas ya. Jadi kalau kemarin waktu pretest dan postas pada pertemuan ke-7, nanti pas setelah postas ya. Gimana, Bapak? Iya, mohon maaf tadi ada yang berbicara. Iya, saya lanjutkan ya. Ini kita review singkat tentang yang pertemuan postas dan pretest pada pertemuan ke-7 minggu lalu yang belum sempat kita bahas. Untuk pertanyaannya diantaranya ada, bisakah instrumen penelitian digunakan untuk mengambil data jika instrumen bersifat valid tapi tidak reliable? Jawabannya tidak bisa. Mana yang lebih penting, instrumen bersifat valid ataukah instrumen bersifat reliable? Dua-duanya dan juga reliable. Nah, kebetulan kemarin juga ada PR yang berkaitan dengan soal ini. Minta untuk diberikan contoh instrumen yang bersifat valid akan tetapi tidak reliable. Nah, sebelumnya mohon maaf, jurnal yang saya baca, paper yang saya baca itu waktu saya cari-cari saya belum menemukan, tapi saya menemukan contoh lain. Contoh lainnya itu ini mungkin saya bisa share screen. Enggak, stop. Share. Nah, contoh lainnya ini sebenarnya juga materi dari orang, bukan yang paper yang kalau kemarin saya melihat itu lumayan lebih ini bagus contohnya. Kalau ini cuma datanya ada 10. Di sini setelah dihitung itu hasilnya tidak valid, tapi dia reliable. Terus untuk yang tadi tidak valid, terus kalau yang reliable, nah ini reliable, tapi tadi tidak valid. Contoh lainnya itu kalau misalkan kita menggunakan instrumen untuk menghitung berat badan, nah misalnya timbangan, tapi timbangannya itu ternyata kurang pas, tidak pas ketika dimulai untuk menimbang itu mulainya itu startnya bukan 0 kg, tapi sudah dari timbangnya naik 5 kg misalkan seperti itu. Nah, itu ketika digunakan untuk menghitung berat badan atau beratnya lainnya, ketika dihitung menggunakan berulang-ulang, itu tetap bisa untuk hasil perhitungannya tetap, tapi tidak valid karena dia lebih dari 5 kg. Contoh lainnya lagi itu misalkan ada instrumen untuk mengetahui motivasi belajar seorang siswa tahun lalu. Nah, dia mungkin reliable, maksudnya kalau menjawab itu tepat, tapi tidak valid, karena tidak validnya itu bisa saja dia lupa tentang ingatannya ketika belajar tahun lalu itu dia kurang akurat. Jadi itu diantara contoh instrumen yang dimungkinkan tidak valid tapi reliable. Terus untuk soal berikutnya mana yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas. Untuk uji validitas ini bisa menggunakan ketika koefisien korelasinya lebih dari atau sama dengan 0,3 dan ketika nilai R hitungnya lebih dari R tabel. Jadi dua ini. Terus untuk pertanyaan berikutnya, mana yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas? Untuk uji reliabilitas bisa digunakan ketika koefisien reliabilitasnya atau R hitungnya ini lebih dari 0,8 dan nilai Cronbach's alfanya juga lebih dari 0,80.
Terus selanjutnya, alternatif yang bisa dilakukan jika ada item yang jika ada item instrumen yang tidak valid maupun tidak reliable, bisa direvisi item instrumen, kemudian diuji cobakan lagi. Terus bisa juga tidak perlu direvisi, tapi langsung diuji cobakan ke responden yang berbeda. Terus bisa juga dengan menghapus item yang tidak valid. Ini. Jadi pilihannya ada 3. Selanjutnya kemarin juga saya ada PR untuk yang referensi Airtable, karena biasanya Airtable itu hanya dari 50. Nah, ini saya coba share, ada Airtable yang lebih dari 50. Di kolom chat. Sebentar. Nah, ini ada banyak masih proses pengiriman. Selain itu juga bisa kita cari sendiri dengan menggunakan bantuan dari Microsoft Excel. Misalkan ini, kita punya, misalkan datanya ada 191. Ini kalau misalkan kita mencari Airtable, misalkan koefisiennya taraf signifikansinya 0,05. Nah, ini cara yang untuk mencari Airtable, itu langkah pertamanya kita mencari T-tabel dulu. Ini juga bisa dengan bantuan Microsoft Excel. Misalkan ini 0,05. Terus DF-nya ini adalah N dikurangi 2. Jadi N-nya ini 191 dikurangi 2. Nah, untuk Airtable-nya, ini nilai T-tabel tadi dibagi akar dari DF-nya ditambah dengan ini nilai T-tabel tadi dipangkatkan 2. Nah, ini untuk rumus Airtable-nya. Ini Airtable yang sudah saya coba cari dengan menggunakan rumus seperti ini tadi, dan saya coba samakan dengan Airtable yang ada di file PDF yang saya kirimkan tadi, nilainya sama. Seperti itu. Itu untuk terus PR yang terakhir kemarin ada pertanyaan tentang desimal yang ada di output SPSS, itu untuk mengetahui banyaknya angka desimal yang maksimal desimal yang ada di data tersebut. Misalkan kayak ini. Nah, ini desimalnya 1. Ini berarti nanti maksimal angka desimal atau angka di belakang komanya itu yang bisa hanya sampai 1 digit saja. Kalau ini sampai 2 digit. Nah, contohnya kalau misalkan yang umur tadi kan 1 digit. Saya misalkan tuliskan 2 digit, nanti hasilnya cuma 1 digit. Nah, itu berguna ketika datanya kita itu nanti berupa data desimal. Tapi kalau misalkan datanya bilangan bulat, itu tidak akan berpengaruh. Ini mau diisi berapa?
pun karena tidak ada angka desimalnya. Baik. Oh ya, nanti Microsoft Excel-nya akan saya coba kirim ya. Selanjutnya di sini tentang kita bahas yang pertama di sini adalah organisasi data. Organisasi data itu apa sih? Organisasi data itu adalah proses penyusunan data di dalam kelompok atau kelas berdasarkan suatu ciri-ciri tertentu. Nah, tujuannya itu untuk meringkas data mentah untuk tujuan analisis statistika. Jadi agar datanya itu bisa lebih ringkas. Terus mengurangi masalah kompleksitas data dan menyajikan sifat-sifat data. Selain itu juga kalau misalkan datanya tersebut sudah kita organisasikan, nanti akan mudah untuk melihat perbandingan dan membuat kesimpulan tentang datanya. Selain itu juga tujuannya untuk menyediakan informasi tentang hubungan antara elemen di dalam sekelompok data. Terus juga memudahkan kita dalam memisahkan elemen data ke dalam kelompok yang sama. Dan kemudian bisa mengelompokkan berdasarkan kesamaan dan ketidaksamaan elemen tersebut. Nah, secara garis besar, data itu kan ada dua jenis, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu yang data numerik, kalau yang kualitatif itu yang sifatnya kategorik, yang tidak bisa diukur. Nah, kalau yang kuantitatif, untuk menyajikan baik data kuantitatif maupun data kualitatif ini, untuk menyajikan datanya sama-sama bisa menggunakan tabulasi atau tabel dan grafis. Hanya saja nanti mungkin berbeda di tabulasi seperti apa yang bisa digunakan untuk data kuantitatif dan tabulasi seperti apa yang bisa digunakan untuk data kualitatif. Begitu juga dengan bentuk grafis yang seperti apa yang bisa digunakan untuk data kuantitatif maupun data kualitatif. Nah, untuk data kuantitatif sendiri, untuk tabulasinya atau penyajian data dalam bentuk tabelnya ini bisa menggunakan distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi yang bisa digunakan untuk menyajikan data kuantitatif ini ada distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi persentase, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi persentase kumulatif. Perbedaannya, kalau yang data kualitatif ini, dia hanya bisa disajikan menggunakan 3 jenis distribusi frekuensi, yaitu distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi persentase, dan tabulasi silang atau tabel kontingensi. Kalau untuk yang penyajian dalam bentuk grafisnya, data kuantitatif ini bisa disajikan dalam bentuk histogram, bar chart, terus pie chart, polygon, line chart, grafik OGIF maupun scattergram. Tapi kalau yang data kualitatif, dia hanya bisa menggunakan bar chart dan pie chart. Nah, data kuantitatif ini lebih banyak cara untuk menyajikan datanya. Tapi ada juga yang bentuk penyajian yang hanya bisa digunakan untuk menyajikan data kualitatif ini adalah tabulasi silang atau tabel kontingensi. Ini tidak bisa untuk yang data kuantitatif. Nah, selanjutnya, ketika kita ingin menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang berupa distribusi frekuensi, langkah-langkah yang bisa kita lakukan yang pertama di sini adalah menentukan jumlah kelasnya. Terus setelah itu adalah menentukan interval kelas. Nah, setelah kita menentukan interval kelas dengan rumus ini, interval ini adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya tadi rumusnya ada 2 ini. Dia bisa menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log dari banyaknya data. Dan ketika 2 pangkat K, 2 dipangkatkan dengan jumlah kelasnya ini, hasilnya akan selalu lebih dari banyaknya data observasi. Nah, setelah menentukan jumlah kelas, ketemu interval kelas, nanti baru kita bisa menentukan batas kelas individual, batas atas, batas bawah. Nah, setelah kita tetapkan batas atas, batas bawahnya, kita bisa menghitung jumlah observasi setiap kelasnya. Jadi, untuk kelas pertama dari batas atas
dari batas bawah sekian sampai batas atas sekian itu kira-kira ada berapa saja sih datanya yang berada di kelas tersebut, dan begitu seterusnya. Nah, misalkan di sini kita punya data nilai ujian akhir mata kuliah statistika. Di sini ada 50 data. Jadi ada 50 nilai ujian akhir mata kuliah statistika. Nah, ketika kita ingin menyajikan data ini dalam bentuk distribusi frekuensi, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan jumlah kelasnya. Misalkan kita mengira-ngira jumlah kelasnya mungkin 5. Nah, kita bisa mengecek apakah 2/5 itu nanti hasilnya lebih dari banyaknya data. Banyaknya data tadi kan ada 50. Nah, ternyata ketika kita menggunakan jumlah kelas 5, 2/5 ini hasilnya 32. 32 ini tidak lebih dari 50, berarti 5 ini bukan jumlah kelasnya. Terus kalau bukan, kita coba naikkan satu lagi, kita coba pangkatkan 6. 2/6 hasilnya 64, dan ternyata ini adalah hasilnya lebih dari 50 atau banyaknya data tadi, data nilai ujian akhir mata kuliah statistika. Berarti kita bisa mengatakan bahwa jumlah kelasnya ini adalah sebanyak 6. Setelah kita menentukan jumlah kelas, yang di sini kita temukan jumlah kelasnya ini sebanyak 6, kita bisa melanjutkan dengan menentukan interval kelas. Interval kelasnya ini diperoleh dengan menghitung lebih dari sama dengan data tertinggi, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi dengan jumlah kelas. Nah, ini tadi data tertingginya kan 99, data terendahnya 40, berarti ini 99 dikurangi 40 dibagi jumlah kelasnya 6. Hasilnya 9,83 kita bulatkan menjadi 10. Jadi interval kelasnya di sini adalah hanya 10. Nah, ini setelah itu kita tentukan batas kelas individual. Nah, tadi kan nilai terendahnya, data terendahnya itu 40. Terus ini intervalnya ini ada 10, berarti untuk kelas pertama ini ada 10 nilai yang dimulai dari nilai 40 tadi. 40 terus ditambah 10 nilai dimulai dari 40 ini berarti ada 40 sampai 49. Terus begitu juga dengan kelas yang kedua, di sini ada 50, 10 data lagi berarti ada sampai dengan 59. 60 sampai 69 dan seterusnya sampai 90 sampai 99. Ini kita hitung ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kelas. Ini sesuai. Nah, setelah kita kelasnya sudah sesuai, kita tetapkan ketemu jumlahnya 6, intervalnya juga sudah tadi 10, batas kelas individualnya juga sudah kita tentukan. Selanjutnya kita menghitung jumlah observasi setiap kelasnya. Nah, ini misalkan di sini untuk kelas pertama nilai ujiannya 40 sampai 49. Kita hitung dari data awal ini tadi, kira-kira ada berapa sih yang nilainya antara 40 sampai 49. Ini ada 1, 2, terus ada 3. Nah, berarti ini 3, frekuensinya 3. Begitu juga seterusnya sampai 50 sampai 59 ini frekuensinya ada berapa? Ini ada 5, 90 sampai pada kelas terakhir ini kita hitung frekuensinya satu-satu. Nah, kalau misalkan kita total frekuensinya ini harus sesuai, jumlahnya itu harus sama dengan banyaknya data yang diobservasi tadi ada 50, berarti ini dijumlahkan harus sampai dengan 50. Nah, sekarang kita bisa melihat perbandingan antara tabel kedua ini, distribusi frekuensi, dengan tabel pertama yang ini, ketika datanya ini masih dalam bentuk yang mentah, masih muncul semuanya seperti ini.
Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari tabel kedua tadi. Kelebihannya kita bisa mengetahui rank atau jarak nilai data. Jadi dari sini tadi kita bisa melihat jarak datanya itu yang terendah itu 40 sampai yang tertinggi 99. Selain itu kita juga bisa mengerti persebaran data. Nah, dari sini kita juga bisa melihat nilai ujian akhir mata kuliah statistika itu terkonsentrasi atau kebanyakan berada pada nilai 70 sampai 79. Antara 70 sampai 79 dengan frekuensi sebanyak 26. Nah, selain itu juga bisa mengetahui frekuensi dari masing-masing kelas data. Ini bisa kita ketahui masing-masing kelas. Kelas pertama yang nilainya 40 sampai 49, ini frekuensinya ada 3. Kelas kedua ada berapa frekuensi, seterusnya sampai kelas terakhir. Kita dari semua kelas itu kita bisa melihat frekuensinya. Nah, akan tetapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya ketika kita menyajikan data ke dalam bentuk distribusi frekuensi seperti ini, kita jadi tidak bisa melihat data yang lebih rinci. Terus juga tidak diketahui bagaimana distribusi nilai-nilai di dalam setiap kelas. Jadi kan kalau misalkan ini nilai ujian antara 40 sampai 49 itu ada sebanyak 3 orang. Hanya ditampilkan rentang nilai antara 40 sampai 49 saja, tapi kita tidak tahu di antara nilai 40 sampai 49 ini mahasiswanya itu mendapatkan nilai tepatnya berapa saja, apakah 40 atau 41 atau 42 atau berapa, itu kita tidak mendapatkan informasi yang jelas dari sini. Jadi ini kekurangannya. Dia mungkin lebih bisa memudahkan untuk melihat penyebaran, terus frekuensi dari masing-masing kelas. Kita juga jadi mengetahui dengan mudah dan cepat jarak nilai datanya mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, tapi kekurangannya kita jadi kehilangan informasi secara lebih rinci. Kita tidak dapat melihat informasi dengan lebih jelas atau rinci seperti itu. Nah, selanjutnya untuk distribusi frekuensi relatif, ini tujuannya untuk mengetahui seberapa besar frekuensi kelas tertentu dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Jadi untuk rumusnya ini frekuensi relatif pada kelas pertama atau kelas KI, ini rumusnya adalah frekuensi pada kelas KI tersebut dibagi dengan N atau banyaknya data. Misalkan di sini nilai ujiannya tadi untuk kelas yang pertama 40 sampai 49, frekuensinya ada 3. Nah, frekuensi relatifnya ini didapatkan dari 3 dibagi dengan 50. Banyaknya data tadi. Terus kalau misalkan persentase berarti dikalikan 100%, ada 6%. Ini frekuensi relatif ini menggambarkan kelas pertama ini proporsinya ketika dibandingkan dengan kelas lainnya itu seberapa. Ini yang kalau di sini berarti yang dilihat yang proporsinya paling besar ini adalah yang nilai ujiannya 70 sampai 79. Sebanyak 52%. Nah, untuk persentase kalau dijumlahkan dari semua kelas berarti nanti totalnya 100. Kalau untuk yang frekuensi relatif ini kalau ditotalkan semuanya jumlahnya hasilnya 1. Nah, untuk yang frekuensi kumulatif ini akan bermanfaat jika kita ingin mengetahui kalau misalkan kasusnya di sini untuk yang nilai ujian akhir mata kuliah statistika, misalnya kita ingin melihat, ya. Ini cukup berat buat kami yang bukan matematika ya. Oh, iya. Kita tanya dulu sebelumnya. Jadi setelah satu topik kita mungkin diberi kesempatan bertanya sebentar. Oh iya, Bu. Yang tadi saya tanya yang frekuensi yang awal. Yang ini. Kan yang pertama kan kita ini frekuensi ya. Nah, sebelum frekuensi, yang pertama kan frekuensi, distribusi frekuensi, yang kedua frekuensi relatif, yang frekuensi ya ini
Jumlah kelas itu bisa kita tentukan sendiri kah? Harus tetap itukah atau bisa kurang dari itu atau lebih dari itu? Rumusnya ini ya? Iya, rumusnya ini Bu, untuk yang jumlah kelasnya. Kalau kurang kayaknya tidak bisa, tapi kalau lebih bisa. Kalau misalkan tadi kita menemukan 6 yang kelas paling minimal, kalau kita mau mengelompokkan menjadi 7 kelas atau 8 kelas itu bisa. Minimal batas minimalnya 6 tadi kalau menggunakan rumus ini. Kalau menggunakan rumus ini ketemu hasilnya itu bukan pas 6, di atasnya 6. Saya menghitung itu N-nya tadi 2 ya N-nya? N-nya 50. N-nya 50. Ya. Tadi rumusnya gimana, Birwin? Rumusnya kalau menggunakan logaritma ini 1 ditambah 3,3 dikalikan logaritma dari N-nya. Atau bisa menggunakan formula yang ini. Kalau misalkan kita mengira-ngira kelasnya tanpa menggunakan penghitungan yang logaritmaan ini, ketika dia memenuhi, ketika 2 dipangkatkan jumlah kelas yang kita kira-kira itu tadi memenuhi ini lebih dari banyaknya data, ini berarti bisa digunakan. Tapi kalau masih kurang, masih belum. Selanjutnya? Ini. Nah, ini sebentar. 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. 5-nya dari mana itu ya, Birwin? Ini 5-nya yang saya mencontohkan ini yang misalkan kita mengira-ngira jumlah kelasnya kita ingin menjadi 5. Apakah ketika jumlah kelasnya kita coba 5 itu sudah mulai syarat yang ini ataukah belum? Nah, ternyata di sini ketika K-nya sama dengan 5, ini masih belum memenuhi karena 2 pangkat 5 adalah 32. Jadi dia masih belum lebih dari 50. Jadi masih belum bisa digunakan. Iya. Dua rumus tadi berarti lebih mudah yang log itu ya, karena langsung hitung ketemu K-nya ya. Oh iya, bisa langsung. Hasilnya juga 6 ya tadi. Kalau yang menggunakan log itu hasilnya 6,6, jadi bisa dibulatkan menjadi 7. Ini tadi 6,6. 7. Ya, terima kasih Bu Win. Baru tahu kalau ternyata nggak bisa ngawur ya kita menentukan kelas. Saya pengen intervalnya 5, intervalnya 10. Ternyata ada rumus-rumusnya. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Dari sini mungkin bisa kita lanjutkan lagi ya. Ini masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas kalau dari yang sini? Kalau sudah, mungkin ini perbandingan dari tabel distribusi frekuensi dibandingkan dengan tabel nilai yang masih mentah. Ini kelebihan dan kekurangannya tadi. Jadi kalau misalkan yang distribusi frekuensi, dia lebih enak ketika dilihat itu sudah lumayan jelas menggambarkan persebaran datanya, terus distribusi frekuensi dari masing-masing kelas datanya, tapi dia belum bisa menampilkan datanya secara lebih rinci. Nah, ini kekurangannya. Selanjutnya, untuk yang distribusi frekuensi relatif. Nah, ini tujuannya itu untuk mengetahui seberapa besar frekuensi kelas tertentu dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Ini distribusi untuk frekuensi relatif ke I, I-nya ini kelas, jadi ini bisa dicari dengan frekuensi pada kelas ke I dikurangi N. Misalkan kita mencoba untuk I yang ketiga, kelas ketiga, ini frekuensinya ada 8, berarti ini FI-nya 8 dibagi 50. 8 dibagi 50, 0,16.
Untuk frekuensi relatif. Untuk lebih memudahkan kita mengira-ngira lagi proporsinya kelas ketiga dibandingkan dengan kelas-kelas yang lainnya, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk persen. Jadi 0,16 dikalikan 100%, 16%. Jadi frekuensi data pada kelas ketiga ini adalah 16%, sebesar 16%. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang distribusi frekuensi kumulatif, ini kalau misalkan untuk kasus yang di sini tadi untuk nilai ujian akhir mata kuliah statistika, misalkan kita ingin mengetahui berapa sih banyaknya siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 75, misalkan KKM-nya 75, berapa sih jumlah siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 75, begitu juga sebaliknya berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 75, ini bisa menggunakan frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif sendiri ini dibagi menjadi dua, ada distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari, dan ada distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Misalkan ini, nilai ujiannya ini 40 sampai 49, untuk frekuensinya ada 3, untuk frekuensi kumulatif lebih dari berarti nilai banyaknya siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 49. Nah, karena ini tadi untuk yang nilai ujiannya antara 40 sampai 49 ini ada 3, terus banyaknya mahasiswa atau banyaknya data tadi kan ada 50. Jadi gampangnya untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari ini 50 dikurangi 3, jadi ada 47. Terus untuk yang misalkan data kelas kedua, berapa sih mahasiswa yang mendapatkan nilainya itu lebih dari 59, berarti kan segini ini. Ada 8 ditambah 26, tambah 6, tambah 2. Nah, untuk lebih mudahnya berarti 50 dikurangi ini, 3 dan 5 ini, dikurangi 8, berarti ada 42. Begitu juga dengan yang kelas ketiga dan seterusnya. Kelas ketiga ini untuk nilai ujian antara 60 sampai 69 ini ada 8 frekuensinya, ada 8 mahasiswa. Nah, berarti kalau frekuensi yang kumulatif lebih dari, berarti berapa sih mahasiswa yang mendapatkan nilai itu lebih dari 69. Jadi patokannya ini batas atasnya ini. Berapa mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 69. Nah, berarti yang dijumlahkan itu 26 tambah 6 tambah 2. Ada 34. Nah, seterusnya. Sampai akhirnya yang terakhir ini, berapa mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 99, 0. Kenapa kok 0? Karena seperti yang sudah diketahui sebelumnya, nilai ujiannya tadi itu paling minimal 40 sampai maksimal 99. Jadi kan tidak ada nilai yang lebih besar lagi dari 99, sehingga ini frekuensi kumulatif lebih darinya ini 0. Nah, sebaliknya untuk frekuensi kumulatif kurang dari ini, berapa banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai ini kurang dari 49. Jadi patokannya tetap batas atas. Yang kurang 49 ini berarti 3. Terus yang kurang dari nilainya yang kurang dari 59, berarti 5 ditambah 3 ada 8. Begitu juga seterusnya. Nah, hasil penjumlahan dari frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari ini juga sama dengan 50. Jadi kalau di sini 47, berarti ini 50 kurangi 47 sama dengan 3. Begitu seterusnya. Nanti kalau misalkan kita gambarkan, nama lain dari frekuensi kumulatif lebih dari ini adalah distribusi frekuensi kumulatif negatif. Kenapa kok negatif? Karena ini nilainya menurun.
kalau misalkan kita gambarkan kurva, ini dari 47, 42, 34, 82 ini kan semakin menurun. Jadi dia nama lainnya itu distribusi frekuensi kumulatif negatif. Kalau yang kurang dari karena dia naik, berarti dia yang positif. Ini kan semakin bertambah, semakin naik. Nah, selanjutnya ini yang untuk kumulatif. Kalau yang relatif tadi untuk mengetahui proporsi suatu kelas dibandingkan kelas yang lainnya, kalau untuk yang kumulatif ini untuk mengetahui frekuensi kumulatif berarti penjumlahan, dijumlahkan. Kalau yang lebih dari berarti hasil penjumlahan nilai yang lebih dari batas atas kelas tertentu, kelas yang kita sebutkan. Misalkan kelas pertama batas atasnya 49, berarti untuk frekuensi kumulatif lebih dari ini frekuensi hasil penjumlahan frekuensi kelas yang lebih dari 49, yang nilainya lebih dari 49, berarti ini semua yang di atas 49 berarti ada kelas kedua, kelas ketiga sampai yang terakhir ini frekuensinya kita jumlahkan. Ini kalau untuk yang kumulatif berarti dijumlahkan. Kalau yang relatif tadi untuk mengetahui proporsinya. Nah, selanjutnya selain disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, kita juga bisa menyajikan data dalam bentuk stem and leaf. Ini batang dan daun. Tabel batang dan daun ini memberikan informasi lebih banyak tentang nilai sebenarnya dibandingkan histogram. Nah, kalau misalkan yang histogram itu nanti diagram batang penggambaran atau visualisasinya dari nilainya seperti ini nanti. Contohnya, nah seperti ini histogram. Nah ini kan sama seperti kayak yang distribusi frekuensi tadi, kita belum bisa melihat dengan rinci nilai 40 sampai 50 ini nilainya berapa saja, kan tidak tergambarkan dengan jelas. Nah, kalau menggunakan ini stem and leaf ini kita bisa mengetahui nilainya ada. Ini untuk yang stem ini berarti batangnya. Stem batang ini maksudnya batang ini digit pertama. Kalau tadi kita punya nilai 40, terus ada 50 sampai 99, ini yang stem ini digit pertama atau puluhannya. Terus yang leaf ini, daun ini berarti digit terakhir. Yang satuannya itu ini puluhan, ini apa satunya puluhan? Yang satuan biasa yang belakang. Jadi kalau cara bacanya ini berarti 4 ini 0, 40. Ini 45. Ini 48. Berarti untuk yang di kepala 4 atau 40-an ini datanya ini ada sebanyak 3 data, yaitu ada 40, 45 dan 48. Terus kalau misalkan yang di kepala 5 ini ada sebanyak 5 data, yaitu 50, 52, 57, 58, 58. Jadi dia lebih rinci. Dan frekuensinya juga terlihat cukup jelas ya. Ini kan yang paling banyak juga tetap kelihatan yang antara 70 sampai 79. 70-an ini paling banyak. Dan juga informasinya tetap lebih rinci. Nah, tujuannya ketika kita menggunakan stem and leaf ini, mohon maaf ini salah, stem and leaf. Ini apakah pola pengamatan simetris ataukah tidak? Nah, kalau misalkan kita melihat ini nanti apakah bentuknya simetris ataukah tidak? Bentuknya sama ataukah tidak? Kalau sama berarti kalau simetris berarti dia berdistribusi normal. Kalau tidak simetris berarti dia distribusinya tidak normal.
Terus juga bisa untuk mengetahui penyebaran atau variasi dari data pengamatan. Nah, ini persebarannya kan tetap bisa terlihat mana yang frekuensinya paling sedikit dan mana yang paling banyak. Terus juga untuk melihat apakah terdapat pencilan. Pencilan itu outlier data yang paling berbeda. Misalkan kebetulan ini tidak ada pencilannya. Misalkan ini frekuensinya di sini lumayan, misalkan lumayan sama, relatif sama. Ada 5, terus 4, ada 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ketika yang di kepala 8, ini tiba-tiba misalkan ada 25, kan berbeda sendiri daripada yang lain itu bisa terlihat apakah ada pencilannya ataukah tidak. Terus juga bisa untuk mengetahui titik pemusatan data. Pemusatan datanya di sini ada di yang kepala 7 ini, yang paling banyak di sini. Terus merupakan gap atau kesenjangan dalam data. Gapnya itu misalkan di sini di kepala 5 ada data yang kosong. Ini berarti ada kesenjangan karena yang nilai yang lainnya itu ada di kepala 4, ada kepala 5 tidak ada, kepala 6 ada. Jadi bisa terlihat ada kekosongan ataukah tidak. Kebetulan ini contohnya tidak ada yang kosong juga, semuanya terisi. Nah, ini untuk yang diagram batang dan daun atau stem and leaf. Untuk selanjutnya, untuk di sini kita sudah mulai memasuki penyajian data dalam bentuk grafis. Untuk yang pertama, di sini kita bisa menggunakan histogram. Nah, histogram tadi di apa namanya? Di map yang pertama tadi sempat kita lihat hanya data kuantitatif saja yang bisa disajikan menggunakan histogram, sedangkan data kualitatif tidak bisa. Nah, kalau misalkan ini contoh histogram dari data nilai ujian statistika tadi. Nah, tujuannya menggunakan histogram ini, ya mungkin Bu Yusi. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya. Usul lagi mohon di setiap subtopik itu diberikan kesempatan bertanya. Saya sungkan ya. Oh, ya. Yang tadi distribusi frekuensi relatif. Oh, ya. Minta tolong diulang lagi. Nah, ini kan ada bentuk frekuensi relatif dan persentase. Ini kapan kita memakai frekuensi relatif dan persentase? Memilih yang mana itu ada pertimbangan tidak? Oh ya, terima kasih. Untuk yang memilih yang mananya, untuk yang penggunaannya sebenarnya sama saja semuanya, baik frekuensi relatif maupun persentase ini untuk mengetahui proporsi dari satu kelas dibandingkan kelas yang lainnya. Mungkin kalau misalkan kapan kita menggunakan persentase ini, kalau misalkan diminta untuk memilih frekuensi relatif atau persentase, dia lebih informatif yang persentase. Maksudnya kalau misalkan kita menyajikan data yang frekuensi relatif saja 0,06, dia proporsinya 0,06. Ini kan masih terkadang kita masih mikir lagi 0,06 kalau dijadikan persen berarti jadi masih belum apa ya istilahnya, masih belum begitu langsung jelas. Kalau persentase kan 6%, oh 6%, langsung lebih familiar yang persentase, jadi lebih kayaknya lebih mudah yang ketika kita menyajikan lebih mudahnya menggunakan persentase. Atau baik, berarti suka-suka kita gitu ya. Iya, karena tujuannya baik yang frekuensi relatif maupun persentase ini sama untuk menggambarkan proporsi kelas tersebut dibandingkan proporsi yang kelas yang lain. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang distribusi frekuensi kumulatif. Iya.
Nah, ini jadi bacanya frekuensi kumulatif lebih dari 49, begitukah? Iya. Ini, lebih dari 49 adalah 3, begitu? Untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari 49 berarti ada sebanyak 47. Oh, begitu. Kalau yang kurang dari ada sebanyak 3. Oh, iya ya. Jadi frekuensi kumulatif lebih dari 59 itu 42, begitu ya? Iya. Nah, terus ini tujuannya apa kita kok pakai ini kumulatif? Bedanya sama yang tadi untuk apa ini? Kalau yang untuk relatif yang tadi, untuk yang distribusi frekuensi relatif kan untuk memudahkan menggambarkan proporsi kelas tersebut dibandingkan kelas yang lain. Nah, kalau yang kumulatif ini untuk mengetahui misalnya untuk kasus yang nilai ujian akhir mata kuliah ini, misalkan kita ingin mengetahui mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari KKM, misalkan KKM-nya ada 80. Jadi mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 80 itu berapa saja? Ini kan berarti ada 80. Terus kalau yang kurang ada berapa? Tujuannya untuk mengetahui nilai data yang lebih dari batas tertentu, dari suatu batas tertentu seperti itu. Nilai lebih maupun kurang dari suatu batas tertentu. Oh ya, yang tadi 80 nggak bisa kita ketahui ya, yang bisa kita ketahui kan lebih dari 89 ya. Ya, lebih dari 89 atau 79. Oh ya, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, sudah. Untuk yang ini, apakah ada yang ditanyakan untuk yang bentuk diagram batang dan daun? Lift-nya itu berarti satuannya ya? Iya, satuannya. Baik. Untuk stemnya ini berarti puluhannya. Ya. Mbak tanya Mbak. Oh iya, monggo. Untuk yang lift ini Mbak tadi kan jelasin kalau ada, ini kebetulan datanya penuh semua. Maksudnya setiap digit 4-9 tuh ternyata ada isinya maksudnya. Tadi kan bilang kalau ada kemungkinan apa ya, ganjil atau apa sih tadi? Tidak terisi. Itu gimana? Ada kemungkinan tidak terisi, misalkan ini. Nah, kalau misalkan ini tidak ada, ini kan tidak ada nilainya. Ini berarti di dalam sebaran, di dalam data nilai ujian akhir mata kuliah statistika tadi itu tidak ada mahasiswa yang mendapatkan nilai berkepala 5 atau 50-an, itu enggak ada, tidak ada. Nah, ini kan berarti ada yang dimaksud dengan lokasi yang merupakan gap atau kesenjangan dalam data ini adalah ketika ada kekosongan di dalam sini. Tapi tetap ditulis ya? Iya, tetap ditulis. Salah. Tujuannya kan untuk mengetahui stem and leaf ini, tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada kesenjangan atau tidak. Nah, tetap perlu ditulis karena dengan ditulis kita jadi tahu ada kesenjangan atau tidak. Seperti itu. Karena tujuannya dari stem and leaf ini diantaranya memang untuk mengetahui apakah ada lokasi yang merupakan gap atau kesenjangan dalam data ataukah tidak. Nah, misalkan di sini datanya relatif. Nah, ini misalkan relatif sama semua, terus di sini ada yang panjang. Nah, ini disebut dengan outlier karena dia paling berbeda sendiri. Outlier atau pencilan. Dari kalau kita menggunakan stem and leaf ini, penyajian dalam bentuk diagram batang dan daun ini, kita jadi bisa melihat, oh ini datanya paling beda sendiri, yang lain frekuensinya masih, ini ada 3, ini ada 5, terus ini 6, 8, masih normal di bawah 10. Nah, ini ada paling banyak sendiri berarti dia paling berbeda di antara data-data yang lain. Berarti ini
ada pencilannya di sini. Fungsinya apa, Mbak? Maksudnya apa yang dapat kita dapat, apa yang diartikan dari pencilan sendiri? Maksudnya datanya banyak, jadi seperti apa gitu? Nanti pengaruhnya ke analisis selanjutnya. Kalau misalkan biasanya kan ada beberapa metode statistika yang dipersyaratkan harus datanya normal. Nah, kalau misalkan ada outlier, berarti kan kita butuh untuk mengatasi hal tersebut. Jadi bisa outlier-nya dihilangkan atau ada teknik untuk mengatasi data pencilan tersebut biar tidak merusak. Jadi kalau misalkan ilustrasinya, misalkan kita ini nilai ujian akhir mata kuliah statistika, nilainya itu kebanyakan rentang nilainya katakanlah antara 40 sampai berapa ini tadi? 99. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ada outlier-nya itu data pencilannya ada satu mahasiswa yang mendapatkan nilai hanya misalkan 12. Nilainya 12 berarti kan ini nanti stem puluhannya 1 terus leave-nya 2. Di antara 12 kan berarti stemnya 1, 2 kan kosong, 3 kosong, terus 4 ada isinya. Dia kan berarti berbeda sendiri. Nah, itu bisa dicurigai apakah ini siswa tersebut patut dicurigai kenapa kok bisa sampai menghasilkan data pencilan, apakah mengerjakannya itu asal-asalan atau memang ada masalah dari dirinya sendiri atau seperti itu. Jadi data pencilan itu yang paling berbeda, yang di luar dari umumnya apa? Iya. Ya. Berarti ini berhubungan sama yang dikatakan simetris atau tidak tadi ya, Mbak ya? Iya, simetris atau tidak. Kalau misalkan ada data pencilan, berarti kan dia tidak simetris. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi kalau misalkan untuk menyajikan data saja ya, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan kita akan kita olah menggunakan metode statistika berikutnya, itu yang perlu kita cek lagi apakah metode tersebut itu bisa untuk harus mensyaratkan yang data yang berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, itu nanti berpengaruhnya di situ. Jadi ini masih tahap awal untuk melihat. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ini terus. Nah, ini untuk yang dalam bentuk histogram. Di sini ketika menggunakan histogram ini lebih mudah untuk membandingkan data dari ukuran sampel yang berbeda. Jadi kan lebih jelas dari kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, dan seterusnya. Ini perbedaannya cukup jelas, bisa lebih mudah untuk membandingkan. Terus juga batang dalam grafik menunjukkan perbedaan tiap kelas dalam distribusi data ya, untuk membedakan. Luas batang menunjukkan proporsi relatifnya. Jadi tadi proporsi relatif yang paling besar kan yang 52%, nilainya antara 70 sampai 79. Nah, ini kan yang memang terlihat dari luas batangnya juga yang paling besar, yang paling luas. Terus menggambarkan perkembangan suatu data. Jadi bisa tergambarkan juga perkembangan datanya dari ketika nilai ujiannya ini seharusnya 49. 40 sampai 49
berapa, harus 50 sampai 59 berapa. Mungkin untuk yang histogram ada yang masih ingin dipertanyakan? Kalau belum, kita lanjutkan. Oh ya, Di histogram itu kan ini bar chart ya Mbak ya. Bisa juga untuk ini kan 40 sampai 50. ini 40 sampai 49, mohon maaf. Ini saya 40 sampai 49. ya. Ini juga bisa double bar dalam satu, maksudnya kayak misal contoh datanya cewek sama cowok gitu loh. Cewek sama cowok, terus? Ya, maksudnya dari satu poin ini ada dua bar yang membedakan. Oh iya, bisa. Jadi misalkan ingin lebih diperinci lagi, jadi ada ini nilai, terus nanti ada variabel jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Ya bisa dibedakan juga. Cuma ini tadi datanya hanya ada nilai. Ya, mungkin Bu Yusi. Iya, kapan kita menggunakan yang tabel tadi, kapan menggunakan yang grafik ini? Ini sama dengan tabelnya frekuensi tadi kan ya? Iya, ini sama dengan tabel frekuensi tadi. Kalau antara grafis dan tabel, ini saya masih belum terlalu jelas. Mungkin ini PR saya minggu depan ya Bu. Untuk yang kalau yang lebih soalnya kalau yang tabel, kalau bayangan saya sementara itu karena ini tadi juga fungsinya yang ditampilkan nilainya sama dengan yang distribusi frekuensi, cuma ini lebih terlihat lebih menarik begitu. Jadi untuk kapan menggunakannya masih belum begitu jelas jawaban dari saya. Mungkin ini untuk PR karena sementara kalau dari saya masih yang ini lebih enak dilihat saja. Jadi belum lebih jelas jawabannya. Mungkin bisa untuk PR saya pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Nah, untuk yang selanjutnya ada poligon frekuensi. Untuk yang poligon frekuensi di sini ini diagram garis yang disajikan berdasarkan distribusi frekuensi. Jadi dari tabel distribusi frekuensi ditampilkan dalam bentuk diagram garis ini seperti ini. Ada poligon frekuensi. Ini dikonversikan dari histogram tadi, dari histogram yang sebelumnya ini dikonversikan menjadi seperti ini tampilannya. Dia tampak lebih sederhana dari histogram karena hanya menggunakan garis, dan ini titik garisnya ini adalah titik tengahnya. Jadi kalau misalkan ada nilainya 40 sampai 49, berarti titiknya ini pas di 40 ditambah 49 dibagi 2, jadi pas tengah-tengahnya. Terus dapat membentuk sketsa garis besar pola data dengan jelas. Nah, ini untuk yang poligon frekuensi. Untuk yang selanjutnya, untuk yang grafik distribusi frekuensi kumulatif atau OGIF ini bentuk grafis dari distribusi frekuensi kumulatif. Jadi untuk menyimpulkan secara cepat jumlah frekuensi relatif sampai dengan kelas pengamatan tertentu. Terdapat OGIF positif dan OGIF negatif. Ini OGIF positif yang frekuensi kumulatif kurang dari ini, seperti yang tadi sudah sempat disinggung, karena nilainya relatif naik. Kalau yang frekuensi kumulatif lebih dari, ini yang OGIF negatif. Nilainya relatif turun. Nah, ini didapatkan dari distribusi frekuensi kumulatif. Tadi
ini bentuk tampilan grafis dari distribusi frekuensi kumulatif. Iya, Bu Yusi. Yang sebelumnya ini bisa diperlihatkan. Iya. Nah, ini kan sama dengan tabel sama dengan yang batang tadi ya. Iya. Kalau ini ada kriterianya data nggak? Misalnya ini khusus untuk data yang apa ya? Kita ingin menunjukkan kecepatannya atau ada kriteria data tertentu nggak yang lebih baik ditampilkan dengan seperti ini dibanding yang tabel, dibanding yang batang, iya, secara spesifik gitu. Iya. Untuk yang diagram garis ini dia lebih bagus ketika untuk menampilkan data yang menggambarkan perubahan data dari periode-periode waktu tertentu. Jadi misalkan kayak perubahan perubahan dari nilai misalkan perubahan tinggi tumbuhan dari minggu pertama sampai ke minggu sekian-sekian. Nah, itu lebih bagus menggunakan diagram garis. Jadi diagram garis ini lebih bagus digunakan untuk menyajikan data yang datanya itu menggambar dari perubahan dari periode-periode tertentu. Kalau bahasanya itu data time series, data yang dari perubahan waktu tertentu. Jadi ada waktu sekarang, waktu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, atau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Iya. Ada perubahan-perubahan seperti itu. Ya, paham. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ini untuk yang OGIF, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau belum, oh iya, silakan Mbak Hani. Mbak Hilun mau tanya. Iya. Di sini kan ada data OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, Iya. OGIF positif ini didapat dari frekuensi kumulatif yang lebih dari apa yang kurang dari, Mbak? Kalau yang OGIF positif ini didapatkan dari frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau yang OGIF positif ini yang gimana tadi saya ngomongnya kebalik apa enggak? Kalau yang OGIF positif itu yang kurang dari. Ya, benar, OGIF positif karena nilainya ini relatif naik. Nilai distribusi frekuensi kumulatifnya ini frekuensi kumulatifnya relatif naik. Ini berarti OGIF-nya OGIF positif. Yang frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau yang frekuensi kumulatif lebih dari, ini kan nilai frekuensinya relatif menurun. Jadi dia OGIF negatif. Oke. Yang lebih dari negatif, yang kurang dari positif. Seperti itu. Gimana, Mbak? Negatif. Dilihat dari pergerakannya. Kalau yang misalkan kurang dari, dia nilainya relatif naik, berarti dia OGIF positif. Mungkin kalau untuk yang jembatan keledai, untuk jembatan keledainya mungkin kalau kurang, biasanya kan kalau kurang itu, biar tidak kurang berarti kita menambah jadi positif ditambah. Kalau yang lebih dari kita kan kelebihan, jadi kita kasihkan, jadinya negatif. Untuk jembatan keledainya mungkin bisa seperti itu. Bagaimana Mbak Ani? Ini kalau yang frekuensi kumulatif yang apa Mbak? Yang lebih dari ini pergerakannya dari gimana yang pergerakannya yang dimaksud tadi itu pergerakannya gimana Mbak? Oh ya, kita coba lihat di sini ya. Nah,
Ini yang untuk yang OGIF tadi itu didapatkan dari distribusi frekuensi kumulatif ini. Untuk yang lebih dari, ini kan frekuensi kumulatif lebih dari berarti berapa sih banyaknya data atau mahasiswa, karena ini tadi nilai ujian akhir, berarti kan banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 49 dari batas atas kelas pertama ini. Nah, ini kan yang berarti caranya itu adalah dengan menjumlahkan frekuensi dari kelas kedua, kelas ketiga ini, kelas keempat, kelas 5, kelas ke-6. Berarti 5 ditambah 8 ditambah 26 tambah 6 tambah 2. Nah, ini 47. Atau cara lebih cepatnya, ini karena frekuensi nilai ujian 40 sampai 49 ada 3. Berarti kalau yang lebih dari 49, karena tadi totalnya itu ada 50 mahasiswa, berarti ini 50 dikurangi 3, dikurangi yang ini, ada 47. Terus yang kelas kedua, berarti ini berapa sih banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 59. Untuk yang mendapatkan nilai lebih dari 59, berarti kita menjumlahkannya kan dari berapa? Apa? Untuk ketika kita ingin mengetahui frekuensi kumulatif lebih dari 59, berarti kita menjumlahkannya mulai dari yang mana? Frekuensi kumulatif kurang dari 8. 8, terus? Kumulatif lebih dari atau kurang dari tadi? Iya, lebih dari dikurangin ini 3 ditambah 5, 8. Terus? 8, 50 dikurangi 8 sama dengan 42. Iya, bisa seperti itu. Jadi ini kan dia relatif menurun. Datanya, frekuensinya kan ini kan menurun dari 47, 42, 34, 82 sampai 0. Ya, ini menurunnya. Kalau yang kurang dari berarti frekuensi nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 49. Berarti di sini ada 3, karena yang ini kelas pertama nilainya 40 sampai 49, yang kurang dari 49 berarti hanya 3 ini. Iya. Terus kalau misalkan yang kelas kedua ini untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari, berarti berapa mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 59. Berarti ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari? Kalau ini kan dikurangi 50, dikurangi 42, sama dengan 8. Gitu kan, Mbak? Ini lebih mudahnya kalau yang kurang dari ini bisa lebih mudah dengan 3 ditambah 5. Jadi 8. yang kurang dari 3, kan kurang dari 59, berarti ini ada 5, ada 3. 3 tambah 5, 8. Kalau yang kurang dari 69, berarti ada 8 ditambah 5 ditambah 3. Ada 16. Menjelaskan ya, Mbak. Kalau yang tadi yang di awal, dijelaskannya dari nilai dikurangi sama frekuensi kumulatif itu dikurangi dari nilai dikurangi dari data frekuensi kumulatif lebih darinya. Oh, tadi kalau misalkan dikurangi dari frekuensi itu juga bisa ya diambilnya lebih gampang dari situ. Iya, sebenarnya asal usulnya kalau yang frekuensi kumulatif dari kan ini tadi 3. Yang kurang dari 59 berarti 3 tambah 5, 8. Nah, kalau yang lebih dari asal usulnya berarti nilai mahasiswa yang lebih dari 49. Berarti kan hasil penjumlahan dari 5 ditambah 8 ditambah 26 ditambah 6 tambah 2. Ini ada 47. Nah, mungkin kalau misalkan kita menjumlahkan satu persatu ini kan agak lama. Nah, cara lainnya yang lebih cepat itu langsung 50, banyaknya total N-nya, langsung dikurangi frekuensi kelas yang dia sekarang, kelas-kelasnya yang ini tadi mau kita cari, kelas pertama.
Kan ada 3, berarti 47. Ini cara cepat. Kalau filosofinya ini tadi 5 tambah 8 tambah 26 tambah 6 tambah 2. 47. Itu berarti yang data OGIF itu diambilnya dari data ini ya? Iya, dari data ini terus ditampilkan dalam bentuk Ngikutin grafis. data di frekuensi ini. Iya, frekuensi kumulatif lebih dari. Ini makanya kok disebut OGIF negatif karena nilainya menurun. Nah, ini kan 47, 42, 34 menurun. Ya, Itu sih Mbak yang ditanyakan sama saya tadi maksudnya. oh iya. Ini Kenapa tadi kok negatif itu menurun? ya, kalau yang positif Kasih. sama-sama Mbak Ani. Ini untuk yang OGIF tadi didapatkan dari distribusi frekuensi kumulatif yang ada di tabel tadi. Selanjutnya ada bar chart. Nah, bar chart ini diagram batang. Ini kapan menggunakan bar chart? Ketika data grafik memiliki ini saya salah, memiliki nilai negatif, tidak memiliki ya, sebentar. Sebentar, ini kalau data grafik memiliki nilai negatif atau 0, memiliki label kategori akses yang panjang. Sebentar, ini saya agak sanksi. Ini saya salah ketik atau memang ini ya. Data grafik memiliki negatif atau 0. Terus yang kedua, ketika kategorinya ini relatif panjang. Jadi misalkan ini kebetulan kategorinya tidak terlalu panjang ya, cuma pendek. Jadi kalau pendek ini bisa juga menggunakan histogram, tidak masalah. Tapi kalau misalkan ini namanya panjang, kalau kita menggunakan histogram seperti biasa, nanti kan membacanya itu agak apa ya, kurang bagus tampilannya, susah, kurang enak dibaca. Jadi kita bisa menggunakan yang bar chart ini. Ini misalkan namanya nilai ujian matematika kelas A atau apa, yang cukup panjang. Kalau misalkan kita tulis dalam bentuk histogram kan nanti dia ke bawah gitu penamaannya, jadi kurang enak dilihatnya. Kita bisa menggunakan bar chart ini. Untuk yang memiliki nilai negatif atau 0 ini kayaknya saya salah menulis, seharusnya data grafik sebentar. Ini sebentar ya, ini PR saya sanksi yang ini, saya salah ketik atau tidak. Mungkin ini untuk yang bar chart. Untuk yang pie chart, ini untuk yang diagram lingkarannya, bisa digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Ini masih bar chart. Oh ya. Yang ini berarti hanya masalah teknis penulisan ya, supaya lebih bagus tampilannya. Tidak ada hal-hal lain yang membedakan antara histogram dan bar chart. Iya. Sama ini saya masih PR saya, Bu. Saya lupa, ini saya salah ketik atau saya sanksi soalnya ini. Jangan-jangan tidak memiliki seharusnya. Tapi saya masih sanksi. Nanti coba saya carikan lagi sumbernya. Data grafik memiliki nilai negatif atau 0. Selebihnya hanya masalah penulisan. Kalau yang ini nanti coba saya carikan sumbernya lagi karena saya masih ragu apakah saya salah ketik ataukah memang seperti ini. Gitu. Terus untuk yang pie chart ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Kalau misalkan menggunakan pie chart kan lebih kenapa kok lebih enak?
ketika kita ingin menyajikan data dalam bentuk persentase, kenapa disarankan menggunakan pie chart? Karena lebih mudah untuk diimajinasikan atau divisualisasikan. Kan ibaratnya kita punya satu kue yang utuh, terus nanti berapa persentase proporsinya berapa dari suatu keutuhan tadi, itu lebih enak menggambarkannya menggunakan ini pie chart atau diagram lingkaran. Nah, ini umumnya hanya dari data tabel satu arah. Jadi kalau variabelnya hanya satu. Misalkan ini tadi seperti yang ditanyakan Mbak Mary, kalau misalkan ada variabel tambahan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, terus juga ada nilai ujian, ini tidak bisa ditampilkan menggunakan pie chart. Harus satu arah, hanya satu. Kalau misalkan ingin menampilkan jenis kelamin, berarti nanti ada pie chart sendiri. Terus kalau misalkan ditampilkan berdasarkan nilai ujiannya, juga ada menggunakan pie chart sendiri. Jadi satu variabel untuk menampilkan pie chart-nya. Mungkin dari sini ada yang ingin didiskusikan lagi. Kalau belum, kita lanjutkan. Nah, ini bentuk penyajian data time series menggunakan line charts. Nah, ini untuk menyajikan data tren atau suatu perkembangan informasi dari waktu ke waktu. Jadi, diagram garis atau line chart ini lebih cocok digunakan untuk menggambarkan data tren atau suatu perkembangan informasi dari waktu ke waktu. Contohnya ini penjualan sepeda motor showroom Amanah pada tahun 2020. Ini di bulan Januari berapa 80 unit, Februari 75 unit, dan seterusnya. Jadi ada dari waktu ke waktu, yang di sini waktu ke waktunya ini adalah bulan. Kalau misalkan hari Minggu ini juga bisa menggunakan line chart. Yang penting ada perubahan, ada perkembangan informasi dari waktu ke waktu, itu lebih disarankan menggunakan line chart. Seperti itu. Bedanya sama tadi apa, Bu? Yang histogram juga dalam bentuk line? Kalau yang tadi itu dalam bentuk garis juga, tapi nilainya ini menggunakan distribusi frekuensi, berdasarkan distribusi frekuensinya. Untuk titiknya ini berdasarkan nilai tengahnya, bukan pas di nilainya. Ini juga menggunakan diagram garis, tapi bentuk data yang ditampilkan ini berdasarkan dari distribusi frekuensinya. Itu. Apakah ada tanggapan lagi? Ya, sudah. Ya. Kalau ini langsung nilai hanya menggunakan data time series. Data time series itu data yang ditampilkan itu dari perubahan waktu ke waktu. Kalau misalkan yang tadi data nilai ujian akhir statistika, mata kuliah statistika, itu bukan time series karena cuma satu waktu. Kalau ini ada banyak waktu, berarti ini adalah data time series. Terus, nah, untuk yang terakhir, ini ada tabulasi silang. Tabulasi silang ini digunakan untuk menyajikan data kualitatif. Bisa untuk menyajikan dua variabel kualitatif secara bersama-sama. Jadi contohnya, ini tabulasi silang jenis kelamin dan indeks prestasi. Ini jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Di sini juga ada variabel indeks prestasinya. Bisa ditampilkan dalam satu tabel. Ini menggunakan namanya tabulasi silang. Untuk menyajikan data kualitatif. Ini kan untuk yang jenis kelaminnya, ini
data kualitatif, laki-laki, perempuan. Terus yang indeks prestasi ini juga dikategorikan, bukan yang langsung 3,25, 3,5 bukan, tapi untuk penyajian datanya yang di sini ini indeks prestasinya menggunakan kategori dikelompokkan, ada yang indeks prestasi tinggi, sedang, dan rendah. Seperti itu. Mungkin sebelum nanti kita post test bisa ada yang didiskusikan. Monggo. Iya, Bu. Ini. Maaf ini saya sedang belajar untuk mengolah data. Ada salah satu tugas saya itu tentang ukuran telinga, variasi ukuran telinga. Nah, di situ terdapat persentil. Nah, itu dimasukkan kemana? Saya bingung. Nggih, itu saja. Data-data persentil. Untuk menampilkannya menggunakan apa begitu ya, Bu ya? Nggih, betul. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Persentil ukuran telinga. Ukuran telinga kalau ukuran telinga bisa menggunakan, kalau histogram apa variasinya banyak nggih Bu nggih untuk ukuran telinga. Maksudnya ukuran telinga apakah dia dikelompokkan, dikategorikan apa ini datanya berupa seperti apa Bu kalau yang ukuran telinga tadi? Ngapunten. Oh, enggak, datanya itu berupa ukuran begitu dalam sentimeter atau dalam milimeter begitu. Jadi dan biasanya itu dirupakan dalam bentuk persentil. Nah, karena saya baru belajar tentang persentil, saya enggak tahu gunanya itu untuk apa. Terus ini setelah mendengarkan ini dimasukkan ke mana juga saya bingung. Sama-sama bingung. Kalau ya, matur nuwun, Bu. Matur kalau nuwun. sami-sami. Kalau ukuran telinga persentil apa mungkin kalau ukuran telinganya misalnya 5 mm itu termasuk dalam ada kriteria gitu mungkin ya, kriteria? Enggak ada. Jadi enggak ada kriteria kecil, sedang, panjang gitu enggak ada. Cuma cuma gitu aja. Enggak ada kriterianya. Kalau variansinya mungkin bisa menggunakan ini Bu, kalau misalkan variansinya banyak. Maksudnya kan kalau tidak dikategorikan berarti ada kemungkinan perubahan perbedaannya itu sekecil apapun kan tetap ditulis ya Bu. Misalkan ada yang 0,05 mm, nanti ada 0,049. Misalkan seperti itu untuk perbedaan-perbedaannya. Atau ukurannya relatif sama. Kalau misalkan relatif sama ya, karena memang yang diukur kan telinga juga, jadi dan umurnya juga sama, jadi enggak jauh berbeda. Ya, mungkin bisa ditampilkan dalam bentuk tabel terlebih dahulu, nanti terus bisa dikelompokkan seperti ini, terus nanti
kalau sudah dikelompokkan bisa menggunakan histogram seperti itu mungkin ya Bu ya. Oh gitu, nggih, baik. Atau Dikelompokkannya berarti dikelompokkan berdasarkan misalkan usia ya? dari nilainya tadi, dari hasil pengukurannya. Misalkan didapatkan hasil pengukurannya ini, misalkan ada 50 orang yang diukur telinganya. Nah, itu Heeh. ditulis dulu nilai masing-masing ukuran telinga dari 50 orang tersebut. Terus nanti bisa dilihat nilai minimal berapa, nilai yang ukuran paling kecilnya berapa, terus ukuran telinga yang paling besar itu berapa. Nah, kalau misalkan setelah rentangnya kalau relatif jauh perbedaan dari yang terkecil sama terbesar bisa menggunakan histogram juga, tapi enggak Oh sih. iya. Bisa dikelompokkan menggunakan kelas seperti ini tadi untuk nilai mau dikelompokkan ada menjadi berapa kelas dari nilai-nilai menghitung telinganya tadi. Kalau lebih enaknya, menurut saya, kalau dari gambaran tadi ada ukuran nilai-nilai telinga yang itu berbeda-beda dan tidak ada kategori kecil, sedang, dan besarnya, itu bisa menggunakan diagram batang. Nggih. Terus ini juga saya bingung, kan ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Datanya itu. Terus juga dibedakan berdasarkan usia. Nah, rentang berapa tahun pengelompokan berdasarkan usia ini? Apakah dalam rentang 1 tahunan bisa atau dalam rentang 10 tahunan? Kalau untuk pengelompokan usia, mungkin ada referensi tentang ukuran telinga tadi yang mengatakan ukuran telinga usia anak-anak atau balita itu relatif sama, terus yang remaja relatif sama, atau tua relatif sama. Jadi kita mengelompokkannya menggunakan referensi tersebut. Kira-kira ada apa tidak, Bu? Yang dasar-dasar. Oh iya, belum saya cari ada apa tidaknya. Belum saya cari. Jadi untuk pengelompokan seperti itu, untuk yang berdasarkan usia, kita bisa melihat dulu dari referensinya untuk dasar pengelompokannya. Baik Bu, matur nuwun sangat. Sami-sami Bu, atau mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman peserta yang lain ada menemukan referensi lain, bisa juga berbagi di sini, kita sharing. Kalau tadi definisinya persentil apa ya Bu Ilwin? Dibagi per 1000, ya Bu ya, nggih Bu Kusmita. Berarti Iya betul. per 1000. Per 100. Per 100. Nggih. Semua data dibagi, misalnya 5 cm dibagi 1000, begitu kah? Dibagi 100, Bu, ternyata. 100, berarti 5 cm sama dengan 5/100 persentil atau bagaimana sih maksudnya? Nah, itu saya juga masih belajar ya. Jadi saya bacanya masih setengah-setengah. Jadi saya juga belum jelas itu. Ngapunten.
Kalau dari statistik, Bu Hilwin, persentil itu maksudnya menunjukkan apa nanti? Menampilkan data dalam bagaimana? Kalau yang mungkin bisa sambil dikoreksi. Untuk yang persentil ini kan kalau biasanya yang sering digunakan itu kan kuartil. Kalau kuartil itu kan datanya dibagi menjadi 4 bagian. Kalau yang persentil berarti dibagi menjadi 100 bagian dari misalkan ini tadi ada setelah kita ukur ketemu katakanlah ini ukuran telinganya minimal 40 sampai 99 ini kita bagi menjadi 100 bagian. Apakah seperti itu Bu Kusnita? Soalnya saya mencoba menganalogikannya dengan yang kuartil. Kalau kuartil itu dibagi menjadi 4, kalau persentil berarti dibagi menjadi 100 atau bagaimana? Oh iya. Menurut saya ilmu statistik itu Bu Hilwin. Ya ini. Iya betul. Ya, ya persentil nilai yang ya jadi kalau yang ini kalau yang persentil benar seperti tadi. Jadi nilai setelah nilainya sudah ada terus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar terus dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Meskipun jumlah datanya bukan 100 bisa ya? Iya, bukan 100. Kayak yang kuartil kan dibagi menjadi 4 bagian, datanya bisa berapapun. Yang penting dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kalau yang persentil berarti dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Berarti ini misalnya datanya hanya berapa ini 50. Berarti bisa juga dijadikan persentil. Kalau 50 dijadikan persentil sebentar. 50 dijadikan persentil bisa apa tidak ya? 50. Mungkin atau data yang lebih dari 100 itu atau bagaimana? Data yang lebih kalau misalkan ini nanti datanya 50 terus dijadikan persentil 50 tambah 1 51. Nanti tetap bisa tapi ada nilai-nilai yang kosong. Maksudnya ada bagian yang kosong, tidak kan kalau misalkan kita bagi menjadi 100. Ini sebentar ding. Bentar. Kalau dibagi menjadi 100, nanti persentil yang pertama, ini tadi N-nya ada 50 ditambah, bentar. I, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini persentil, jadi ini persentil pertama tadi nilainya ada 50 ditambah 1 dibagi 100. Ini batas bawahnya 0,51. Ada kurang tepat kalau misalkan nilainya bisa tapi kurang bisa mewakili, kurang tepat. Kalau N-nya kecil, berarti N-nya lebih kalau bisa lebih dari 100 biar bisa dibagi, biar bisa lebih tepat mungkin ya. Seingat saya seperti data tumbuh kembang bayi gitu ya. Saya juga lupa detailnya. Jadi dibandingkan dengan rata-rata ukuran bayi seluruh Indonesia gitu, ini termasuk persentilnya berapa begitu. Mungkin jadi untuk data-data besar mungkin ya. Ya, data-data besar. Nggak ngerti juga gimana perhitungannya. Kalau perhitungan persentilnya ini tadi, bentar. Nah, ini
ini kita kan ini nanti ada 100. Jadi persentil pertama ini dikali banyaknya N, aduh salah. Dikali banyaknya N ditambah 1 terus per 100. Jadi kalau misalkan N-nya kecil, ini hasilnya kurang bisa mewakili, kurang cocok karena nilainya akan juga kecil seperti 0,51 kan tidak tadi di data juga tidak ada yang nilainya seperti ini. Jadi lebih cocok seperti yang dikatakan Bu Yusi tadi untuk data yang jumlahnya cukup besar, relatif besar untuk persentil. Seperti itu. Mungkin. Atau mungkin respondennya memang banyak ya Bu ya ini untuk yang dihitung telinganya. Iya, nggih, nggih. Oh iya. Iya, berarti iya kalau misalkan ini persentil tadi, apakah suara saya terdengar kok kayak menggaung? Iya, dengar. Dengar. Nggih, Kalau tadi kan berarti dikelompokkan persentil pertama, persentil kedua sampai persentil 100. Nah, itu bisa menggunakan diagram garis yang untuk distribusi frekuensi tadi, Bu, yang biar lebih enak mungkin ini. Jadi awalnya dicari tabelnya, dikelompokkan berdasarkan persentilnya tadi, persentil pertama sampai persentil ke 100, terus baru bisa ditampilkan seperti ini biar lebih enak. Ya, mungkin seperti itu. nggih, baik, matur nuwun. Sami-sami, Bu. Monggo Ibu moderator. Oke, baik. Apakah sudah sampai akhir, Bu Hilwin, materinya? Sudah ya? Materinya sudah, ya. Oke, terima kasih atas antusiasme peserta Sinau Bareng Statistika. Hari ini cukup tinggi untuk membahas mengenai data sendiri. Nah, ini waktunya tinggal 10 menit. Kita akan bagi untuk mengerjakan post test dan juga nanti bisa langsung kita bahas pre dan postnya, Bu. Ya, jadi 5 menit post test, 5 menit langsung screen cepat. Oh, begitu. Oke. Jadi ini saya share lagi untuk linknya tadi ya. Untuk dikerjakan lagi. Saya kirim linknya di kolom chat untuk mengerjakan post test. Waktunya 5 menit, kemudian sisanya untuk pembahasan. Seperti itu. Kok dikasih usia ini apa ada hubungannya usia dengan benar tidaknya menjawab ya Bu Hilwin? Jadi sensitif saya. Oh, tidak. Mohon maaf. Tidak, untuk data pribadi. Betul, Bu. Saya juga heran kenapa harus ada usia. Nggak apa-apa, mohon di-share nanti hasilnya ya penelitian. Oke.
Apakah sudah selesai Bapak Ibu untuk post-testnya? Sudah, Bu. Kita coba bahas singkat. Untuk yang pertama, organisasi data yang merupakan proses penyusunan data di dalam kelompok atau kelas atas ciri-ciri tentu bertujuan untuk, nah ini jawabannya benar semua, untuk meringkas data mentah untuk tujuan analisis statistika, untuk mengurangi masalah kompleksitas data, untuk menyajikan sifat-sifat data, untuk memudahkan perbandingan data, dan untuk memudahkan pengelompokan data. Terus, berikut adalah cara yang dapat digunakan untuk menyajikan data kualitatif dalam bentuk tabulasi, kecuali untuk yang data kualitatif ini kecuali distribusi frekuensi kumulatif. Dia tidak bisa untuk menyajikan dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif. Terus untuk yang fungsi dari OGIF, di sini fungsinya untuk menampilkan distribusi frekuensi kumulatif dalam bentuk grafik. Yang pertama ini jawabannya. Terus selanjutnya, ketika kita ingin melihat seberapa banyak data yang melebihi suatu batas nilai tertentu, kita bisa menyajikannya menggunakan distribusi frekuensi kumulatif. Ada batasnya tadi, lebih dari batas tertinggi, batas atas. Mohon maaf. Untuk ketika ingin menyajikan data dalam bentuk persen, akan lebih tepat disajikan menggunakan pie chart. Terus yang terakhir, ketika ingin menyajikan data time series, akan lebih tepat disajikan menggunakan line chart. Mungkin ini untuk pembahasan singkat soal pretest dan posttest kita pada pagi hari ini. Dari saya mungkin cukup sekian, Mbak Mary. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Hilwin atas waktu dan informasi, pengetahuan dan semuanya tentang statistika yang berkenan dibagikan kepada peserta Sinau Bareng Statistika. Nah, saya beritahukan untuk semua peserta, acara kita ini diadakan setiap hari Sabtu. Namun lebih tepatnya nanti akan kami bagikan informasinya melalui poster maupun informasi via WA. Jadi ditunggu saja apakah di minggu depan ada pertemuan lagi atau tidak. Kita masih bersama Bu Hilwin untuk membahas statistika lebih mendalam. Nah, teman-teman semuanya bisa membawa ataupun membawa kasus-kasus penelitiannya yang sedang melakukan penelitian, mungkin menemukan beberapa kesulitan ataupun ganjalan, nanti bisa kita bahas bareng di Sinau Bareng Statistika. Terima kasih kepada semuanya, semoga semuanya dimanapun kalian berada sehat walafiat, dan semoga kita bisa berkumpul kembali di pertemuan selanjutnya. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mary. Terima kasih. Sama-sama.